ini soalnya konsep ya, konsep. Jadi tidak perlu ada hitungan ya. Hitungan nggak perlu. Ini supaya dengan konsep ini kamu bisa memahami ya, bisa memahami dengan baik. Nah, mari kita dari nomor awal. Kita bahas dari nomor awal. Nomor di sini dimulai dari 7 ya, 7, 8, 9, 10 ya, 7, 8, 9, 10. Ada 4 nomor yang kita bahas. Kenapa mulainya dari 7? Nah, ini ada pertanyaan juga ya, karena sesungguhnya ini soal gabungan dengan induksi elektromagnetik. Induksinya mulai nomor 1 sampai 6. Jadi nomor 7 sampai 10 itu harus bolak-balik, sehingga saya potong, saya ambil mulai nomor 7 sampai 10. 1 sampai 6 tidak kita bahas karena sudah berlalu. Ya. Oke, perhatikan nomor 1 dulu ya. Rangkaian RLC disusun seperti gambar di bawah ini. Ini ada 3 komponen. Yang paling kiri ini R, lalu yang tengah ini L, yang kanan ini C ya. R itu resistor, L itu induktor, kemudian C itu kapasitor ya, diingat-ingat. Nah, ketiganya disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan ini yang bentuknya kayak huruf S tidur ini ya. Ini adalah lambang dari sumber tegangan bolak-balik. Kemudian pertanyaannya adalah grafik gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih dari XC. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Kata-kata kuncinya kita beri penekanan, kita beri warna yang agak sedikit berbeda. Kata kuncinya adalah ini, XL lebih dari XC lah ini ya. Bagaimana dengan XL lebih dari XC gitu? Nah, kita ingat kembali konsepnya, konsep tentang XL dan XC ya. Apa itu XL? Nah, ini penting. Kita kembali ke rangkaian, ketika paling kiri ini R ini hambatan ya, memang resistor itu berfungsi sebagai hambatan. Tetapi untuk yang tengah L itu induktor. Nah, induktor ini kan sebetulnya bukan hambatan ya. Dia menginduksi. Namun hambatan yang ada di dalam diri induktor itu ternyata ada. Hambatannya itu namanya reaktansi induktif atau disebut dengan XL. Ya. Demikian pula dengan kapasitor, dia punya hambatan juga yang namanya reaktansi kapasitif, disebut dengan XC. Jadi XL itu adalah hambatan yang ada di dalam induktor. Kemudian XC hambatan yang ada di dalam kapasitor. Sehingga muncul istilah XL dan XC ini yang ditanyakan pada soal nomor 7. Lalu bagaimana penerapannya? Nah, ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama ini ya, kemungkinan pertama, seandainya XL itu lebih besar daripada XC. Nah, gini. Bagaimana kalau begini? Nah, ini kemungkinan pertama. Ketika XL ini lebih besar daripada XC, nah ini kan berarti menang yang XL ya, menang XL, berarti sifatnya menang yang ini. Maka kita tulis sifatnya adalah induktif. Nah, induktif itu yang bagaimana? Nah, ini induktif itu ternyata memiliki sifat tegangan V itu mendahului I. Jadi tegangan V itu mendahului I. Besar 90 derajat. Di dalam grafik sinusnya ya. Jadi misalnya I-nya itu mulai berangkat, maka si V-nya itu sudah berjalan sejauh 90 derajat gitu. Atau V-nya baru berangkat, I-nya itu masih kurang 90 derajat gitu. Jadi tidak bareng-bareng ya. Si V-nya duluan, V-nya mendahului I sebesar 90 derajat. Lalu yang nomor 2, jika kemungkinan kedua adalah XL ini lebih kecil daripada XC. Gimana kalau kemungkinannya ini? Nah, kemungkinannya ini memberikan konsekuensi atau memberikan akibat. Nah, ini akibatnya adalah rangkaiannya bersifat kapasitif. Jadi menang yang C. Karena apa? XC yang lebih besar. Dan ini kebalikannya, kalau yang tadi V mendahului I, maka yang ini adalah I mendahului V. Nah, gini, mendahului V.
Jadi I-nya itu indisi I gitu ya. Sebesar 90 derajat. Opsi yang ketiga, bagaimana seandainya XL ini ya dengan XC itu ternyata nilainya sama gitu. Kalau sama berarti kan tidak ada yang menang. Maka yang menang yang R gitu ya, yang muncul R karena ini sama-sama besar ya. Maka yang muncul R yaitu resistif. Nah, untuk yang resistif ini tidak ada yang saling mendahului, jadi keduanya jalan bersama, mulai bersama ya. Maka V dan I dikatakan sefase atau fasenya sama, mulainya sama. Jadi berangkat dari susah bersama gitu ya, sampai akhirnya bahagia bersama. Nah, itu rangkaian resistif. Nah, dari 3 jenis ini kita ke pertanyaan nomor 7. Jika XL lebih dari XC. Nah, ini yang mana ini ternyata kalau kita lihat ini adalah opsi yang nomor 1 ya, yaitu V mendahului I 90 derajat. Ini yang akan kita pakai untuk petunjuk indikator dari jawaban nomor 7. Oke, mari kita cek satu persatu. Yang A dulu ya. Yang A itu perhatikan grafik V. Grafik V kan kalau sinus mulanya dari 0, sudah betul ya. Ini satu bukit, kemudian satu lembah, lalu naik lagi. Jadi V-nya ini mulai dari 0, oke, tidak masalah. Kita tulis V mulai dari 0. Kemudian I-nya, kita lihat grafiknya I. Oh, ternyata I-nya kok lurus, nggak ada belok-beloknya ya. Maka kalau kita perhatikan grafik I ini harus bolak-balik apa bukan? Nah, grafik sinus atau bukan? Coba perhatikan. Bukan, berarti bukan arus bolak-balik kan gitu. Karena arus bolak-balik grafiknya harus sinus. Ada yang naik, ada yang turun kan bolak-balik ya, naik turun naik turun naik turun gitu. Karena bukan grafik sinus berarti bukan yang saya tulis ya, bukan arus atau tegangan bolak-balik, maka bukan AC. Nah, kalau salah satu bukan ya jelas opsi A ini jelas salah, ya kan? Gitu. Harusnya dua-duanya sinus semua. Maka kalau A salah, opsi E ini juga jelas salah gitu ya. Jadi A dan E kita eliminasi. Karena I-nya di sini sama-sama bukan arus bolak-balik. Maka ada opsi tinggal B, C, D ya. Oke, kita lari ke B. Untuk B kita lihat grafik keduanya dulu. V-nya sinus, I-nya juga sinus. Oke, nah baru kita analisis. Dari grafik ini yang masuk mana? A, B, atau C? Kita lihat. V-nya mulai dari 0. Oke, V 0. I-nya juga mulai dari 0. Pada saat satu bukit, V mencapai 180, maka ternyata I juga 180. Nah, V 360, I juga 360. Kesimpulannya, yang grafik B ini V dan I fasenya sama ya. Gitu kan, nggak ada yang mendahului, itu sama-sama bareng terus itu V itu ya. Sehingga V dan I ini mulainya dari 0, I-nya ya, V-nya juga ternyata mulainya dari 0. Sehingga yang B ini termasuk yang XL sama dengan XC gitu ya, atau yang resistif. Nah, tinggal ada dua, yang C atau D. Kita urutkan saja ya. C gitu ya. Oke, kita mulai C dulu. Ambil salah satu titik ya, ambil salah satu titik. Misal, ini misalnya C ya. Kita ambil titik, nah ini yang saya beri merah-merah kecil ini. Nah, kita ambil titik sini, tengah-tengah sini. Supaya mudah saya tarik garis saja, seret ke atas. Nah, gini. Oke. Pada saat di garis ini, kalau kita lihat, I sudah mencapai berapa derajat? Nah, gitu ya. Oke, I sudah mencapai berapa derajat? Itu yang titik-titik. Dari 0 sampai sini, puncak. Berarti I berapa? 90 derajat. 90, bagus. I 90. Oke, diingat-ingat ya, I 90. Sedangkan yang V sekarang, V itu yang tebal. Di garis ini, iya, di garis ini, di titik ini, nah ini, V sudah mencapai berapa derajat? Coba kamu lihat itu. Coba perhatikan baik-baik.
V sudah mencapai berapa derajat? Ternyata V sudah mencapai 180 derajat ya. Karena sesungguhnya V itu kan grafiknya masih ada ini nih. Kalau saya lihat grafik yang lengkap ya. Nah, ini kan V diawali dari sini kan. Nah, ini kan sebetulnya V kan di sini. Nah, untuk V itu kan nolnya kan dari sini kalau kita lihat. Nah, ini nolnya V ini ya. Jadi V-nya kan begini, sehingga pada saat di titik titik ini maka dia sudah mencapai 180. Sementara kalau I memang baru 90. Nah, dari analisis V 180 dan I 90, ini duluan mana ini kira-kira? Duluan V. Duluan? Yang V. Duluan V ya, betul nggak? Nah, kalau duluan V berarti sifatnya V mendahului I, yaitu induktif. Induktif berarti XL lebih besar dari XC. Nah, maka jawabannya adalah C. Begitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, mungkin lebih jelas kita cek yang... Ya, silakan. Kalau yang D nanti masuk. Yang D, oke. Nah, maksud saya kita akan ngecek yang D ya. Kita ngecek yang D. Oke, yang D kita analisis kembali. Ambil satu titik ya, ambil satu titik. Misalnya titik di sini, ini saya kasih. Nah, ini titik ini saya tarik ke atas. Seret. Nah, di sini ya. Oke, di sini. Di titik ini, ini terlalu bersemangat. Nah, di titik ini kita lihat dua grafik itu ya. Oke. I-nya dulu, I berarti mencapai berapa itu? 90 ya? 90. Oke, kita tulis I-nya mencapai 90 derajat. Sedangkan V-nya yang tebal. Supaya jelas, maka V-nya saya sempurnakan. Kayak tadi ya grafiknya ya. Nah, ini V-nya kita sempurnakan grafiknya. Ini kan sesungguhnya grafiknya ada gini, ini kan dari bawah. Nah, gini kan ada gininya. Oh, stop. Nah, gini. Jadi dia dari sini ternyata. Nah, jadi satu satu dasar ya. Satu lembah, maaf, satu lembah. Dan ini kalau dia satu lembah, maka mesti kan ada satu bukitnya. Bukitnya di sini kan. Nah, gitu. Nah, dia nolnya kan dari sini sebetulnya si V. Sehingga di titik ini sudah mencapai berapa derajat itu si V itu? 360 derajat. Berapa itu kira-kira? Tidak 100, maaf, ini 360, Pak. 360 ya gitu. Atau kalau 360 itu kan apa ya berarti? 0 ya. Kan 360 kan balik lagi ke awal ya. Yep. Betul enggak? 360 derajat atau mulai dari 0 gitu ya. Saya tulis sama dengan atau garis miring atau pengertian lainnya ini kan sama dengan 0. Sehingga kalau I 90 sementara V-nya mulai dari 0 kan berarti duluan siapa itu kira-kira. Nah, itu. Sehingga kita bisa tuliskan duluan I kan gini ya. Karena I sudah mencapai 90 lah, ini baru mau mulai, baru mau start 0 kan gitu. Sehingga kesimpulannya si I mendahului V. Maka ini larinya kapasitif. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu silahkan. Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti kalau misalnya diketahuinya sudutnya 360 itu harus disama dengan 0, Pak? Ya, karena kembali lagi dari awal gitu ya. Dari awal kan sin itu mulai dari 0, lalu 90, lalu 180, lalu 270, lalu 360. Lah kan itu mulai dari 0 lagi kan nanti. Terus gitu muter-muter 0. Kita berputarnya di satu putaran. Di 360 nanti balik lagi gitu. Bolak-balik.
Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya begini, ya. Kamu mencoba untuk soal nomor 10. Nah, gitu ya. Di sebelah kanannya ini ada soal nomor 10. Coba lakukan dengan cara yang sama, ya, lakukan dengan cara yang sama untuk nomor 10. Nah, jawabannya yang mana kira-kira gitu ya. Dengan cara yang sama ini. Saya beri clue. A dan E jelas salah. Nah, gitu ya. A dan E jelas salah. Nah, clue-nya ini yang saya pindah ke sini. Nah, ini clue-nya ini sudah XL lebih dari XC induktif, XL kurang dari XC kapasitif, XL sama dengan XC resistif. A dan E salah. Udah. Kemudian B itu kelihatan ya, B itu resistif itu ya, nomor 10. Nah, tinggal dua opsinya, C atau D, coba perhatikan. Yang mana jawabanmu? Kan, Pak. D, Pak. Yang mana jawabannya? C, Pak. Yang C, oke. Yang- Ada yang jawab D enggak kira-kira? D, Saya D, Pak. Oh, D. D, Pak. D, Pak. Menurut saya Oh. D. Oke, D. Tadi yang jawab C masih tetap C atau berubah jadi D? Harus semangat ya. Salah tuh tidak apa-apa, biasa kan kita bahas nanti, oke? Bagaimana? Sepakat D atau C atau ada jawaban lain? D, Pak. Oke, kita cek ya, kita cek. A dan E jelas salah, abaikan ya. Lalu B itu jelas resistif. Nah, ini B ini jelas resistif. Ya. Maka tinggal C dan D. Kita analisis C dan D. C. Yang C dulu. CI mulai dari 0, V-nya sudah nyampe 90 gitu ya. Jadi kalau kamu perhatikan yang C itu ternyata V-nya itu sudah nyampe 90. Nah, dari grafik ini ya. Padahal I-nya ini baru 0 gitu. Sehingga kalau dengan demikian ya V kan mendahului ini. V mendahului ini induktif. Nah, induktif. Nah, berarti karena pertanyaannya itu, nah ini ya, XL kurang dari XC. Nah, ini pertanyaannya ya. Kalau XL kurang dari XC, berarti jelas kapasitif. Nah, maka jawabannya yang D gitu ya. Karena yang D itu kalau dilihat V-nya kan ketinggalan dari I ya, atau I-nya mendahului dari V. Oke, jawabannya betul, yaitu D ya, dodit. Ya, jawabannya D, dodit. Nah, ada pertanyaan untuk soal yang kedua ini? Silahkan kalau yang belum jelas. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kerjakan nomor 8. Nah, coba nomor 8. Nanti nomor 8 dan 9 ya, dua nomor ya. Nomor 8 dulu. Ini nomor 8. Grafik berikut menunjukkan tegangan dan arus yang benar pada kapasitor. Kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya adalah kapasitor. Nah, karena ada kapasitor, nah, berarti kata kuncinya ini mesti kamu cari yang kapasitif. Nah, ini coba cari yang kapasitif. Seperti yang nomor 10 ya berarti ya, coba cari. A, B, C, D, E. Sepertinya yang C, C, Pak. Pak. Saya Yang C, mana? Pak. Yang C, C, Pak. Pak. Oh, C. C, Pak. ada C. Ada lagi? C juga ya? C, Pak.
Oke, C. Ada yang jawab A enggak kira-kira? Oh, tidak ada ya kelihatannya ya. Oke. Tidak ada, Pak. Ya, jawabannya saya simpan ya, C ya. Oke, kita cek bersama. Mari kita cek. Paling enak kan kita cek bersama-sama. Oke. Kita mulai dari A ya. A ambil 1 titik, saya ambil 1 titik. Misalnya, ini misalnya supaya mudah. Saya kasih titiknya di sini misalnya ini saya kasih titik sini ya. Tarik ke atas, seret. Nah, di titik ini kita mendapatkan bahwa V-nya dulu ya. V, nah ini sudah nyampe ini separuh. Berarti V-nya adalah 180 gitu ya. I-nya sekarang. I berarti sudah nyampe berapa ya ini? 90 ya. Betul enggak? Mudeng enggak? 90. Ya. Dengan demikian V-nya sudah 180, I-nya 90. Maka yang nomor A ini mesti induktif. B sekarang. Untuk B ambil 1 titik lagi. Kita cek. Nah, misalnya ini titik ini dia kita kasih ke bawah. Nah, gini dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang mana dulu ini ya. Yang I oke lah I ya. Ini I sini I 180 berarti tulis aja nggak usah malu-malu. I-nya 180. Sedangkan V-nya, ini V-nya kita cek berapa itu V-nya? 270, Pak. 270 betul. Nah, kalau seperti ini kita lihat berarti duluan V juga ya. Nah, kalau duluan V berarti mesti induktif. Kemudian yang C ini yang C sekarang kita lihat. Yang C ambil 1 titik lagi kayak tadi, misal di sini paling mudah tengah-tengah ginilah ya. Tariklah dia ke bawah. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil analisis untuk V dulu. V berapa itu? 180 ya, separuh ya. Nah, kemudian I. Nah, untuk I-nya bagaimana ini kira-kira? 270. 270 bagus. Nah, dari sini kelihatan bahwa I-nya sudah nyampe 270, V-nya baru 180 sehingga inilah kapasitif. Gitu. Kalau D apa ini jenisnya? Resistif. Oke, sip, mantap. Nah, yang E bagaimana ini coba? Untuk yang E gimana coba? Ada yang bisa membantu menjelaskan yang E? Induktif, Pak. Induktif. Menurut saya. Kenapa kok induktif? Karena V-nya saya mencapai 270 derajat, kalau yang I-nya baru sampai 180, Pak. Oke, berarti V yang duluan gitu ya? Iya, Pak. Oke, iya saya simpan. Ada jawaban lain? Tadi yang siapa tadi? Suara anak putri? sama seperti Abdiel, Pak. Oh sama, oh ya sudah. Saya pikir jawabannya beda. Ya, oke, tidak masalah. Berarti sudah paham maksudnya ya, bahwa ini V-nya mendahului I gitu ya, jadi tidak ada masalah. Oke, berarti memang jawabannya itu sudah ya. Saya kasih, ini tanda yang benar ya. Nah, ini saya kasih tanda yang benar, masih C juga. Nah, gitu. Nah, kemudian soal terakhir. Nah, ini soal terakhir ini. Yes, sudah mau selesai. Nomor 9. Nah, jawabannya mana? Yuk. Cepat sekali itu. Yang mana? Yang B, Pak. Yang B. Pak.
Yang B, oke, bagus. Dari kata kuncinya adalah resistif. Ini ada kata-kata resistif sehingga XL sama dengan XC. Keduanya sefase. Ini kata kuncinya adalah sefase. Nah, karena sefase maka jawaban yang paling tepat yang sefase itu adalah B. Gitu. Kalau yang A, grafiknya siapa kira-kira yang A? Yang A miliknya siapa? Induktif, Pak. Induktif. Betul, ya. Oke, kamu sudah bisa mengidentifikasi ternyata. Bagus. Kemudian yang kapasitif yang mana? Yang D, Pak. Induktif. Yang kapasitif yang mana kira-kira? Yang E, Pak. Yang D, Pak. Yang D apa E? Nah, ini ada dua pertanyaan ini. Ayo, let's go. Benar, Pak. Sepertinya yang E, Pak. Soalnya yang E itu I-nya sudah sampai 180 derajat, yang V-nya baru 90. Benar. Oh, gitu. Oke, kita cek saja ya daripada bingung ya. Yang D dulu coba. Yang D ambil satu titik gitu ya. Oke, misalnya di sini, ini misalnya aja ya. Nah, ginilah. Ya. Nah, dari satu titik itu kita bisa melihat bahwa ini yang paling gampang yang I dulu ya, I yang tebal ini ya. Yang I nah ini I sudah mencapai separuh lingkaran atau 180 derajat. Setuju ya? Gimana I-nya? Bisa diterima? Sekarang yang V. Nah, yang V mencapai berapa? 90. Nah, berarti I mendahului V sebesar 90 derajat gitu ya. Nah, inilah induktif. Betul enggak? Induktif apa kapasitif? Sorry. Kebalik saya ya. I mendahului V 90 derajat. Ya, kapasitif. Nah, gitu. Betul. Lalu yang E gimana kira-kira? Ambil satu titik. Nah, gitu aja. Paling enak kan ambil satu titik. Misal paling enak. Nah, sinilah. Nah, misalnya aja kamu boleh ambil titik lain ya, boleh, enggak apa-apa. Di titik ini kelihatan bahwa ini yang lebih tinggi ini yang V ya. Yang V-nya sudah separuh ya. 180. Gimana? Betul enggak? Yang V. Betul ya? Sekarang yang I. Yang I udah dapat berapa itu? 270. Nah, 270 ya. Yang I 270. Jadi duluan mana itu kira-kira? Duluan I, Pak. Pak. Duluan I ya, karena I-nya ada 270, V-nya masih 180. Maka ini juga kapasitif. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silakan. Tidak, Pak. Jadi hari ini memang pembahasannya itu konsep dari jenis-jenis rangkaian bolak-balik. Tidak ada? Sudah jelas semua? Halo? Sudah jelas, Pak. Ya, Pak. Oh, sudah jelas.